كملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, peringatan Isra wal Mi'raj ini memang bujur-bujur, memang benar-benar terjadi di dunia ini sejak zaman dahulu sampai akhir zaman, cuma hanya kepada Nabi Muhammad. Tidak akan terjadi lagi kepada nabi-nabi yang lain. Di mana cerita Isra wal Mi'raj ini? Cerita Isra wal Mi'raj ini diterangkan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang tidak percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj, berarti orang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau orang tidak percaya dengan Al-Quran, berarti ini orang bukan orang Islam. Al-Quran itu tidak mudah, tidak susah dibaca. Al-Quran kalau dipelajari mudah. Cuma yang sekarang ini yang mudah, yang susah dibaca itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini apakah istilah kata mau mengikut ajaran Rasulullah, apakah diri kita ini mau mengerjakan perintah Allah? Ini yang susah yang dibaca. Kenapa? Karena diri kita bisa berubah-ubah. Kalau Al-Quran tidak berubah-ubah. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra itu, Allah subhanahu wa ta'ala memulai kalimatnya dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarang sekali di dalam Al-Quran itu Allah memulai dengan kalimat tasbih. Ada dengan kalimat tasbih, tetapi Allah memuji kepada makhluknya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu di dalam surah Yasin. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala makhluknya. Al-azwaja, semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Saya contohkan sedikit. Allah jadikan langit pasangannya bumi, lautan daratan, pasang surut, malam siang, panas dingin, kanan kiri, panjang pendek, semuanya berpasang-pasangan, sampai-sampai laki-laki perempuan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dunia ini maka indah karena ada berpasang-pasangan. Coba kalau di Tembilahan Hulu yang sebanyak 25.000 orang ini lelakian semuanya, kira-kira ramai bakal ada Pak? Ada ramai Pak, masuk kedai kopi lelakian yang melayani, ada ramai. Yang 25.000 ini semuanya bopinian semuanya, ramai dah Bu? Tidak ramai. Oleh sebabnya maka ramai di dunia ini, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau sudah laki-laki perempuan nih, Nabi Adam, tinggal Nabi Adam di dalam surga.
Apa kurangnya lagi Nabi Adam dalam surga? Semua fasilitas kenikmatan ada dalam surga. Namun Nabi Adam dalam surga seorangan, pada nyaman dia Nabi Adam. Tahu Allah, lalu Allah ciptakan Siti Hawa. Ketika diciptakan Siti Hawa, mulai ada tegangan. Timbul dalam satu ayat, wala taqraba hadhihi sajarah. Adam, jangan kau dekati ini pohon, apalagi kau ambil ini pohon. Lalu iblis bermacam-macam cara goda Nabi Adam, tidak mempan. Digodalah Siti Hawa. Ketika digoda Siti Hawa, lalu Siti Hawa, kenapa garang istilah kata ini pohon kada boleh diparaki aja kada boleh, apalagi dipetik. Makanya Pak, indah dunia ini adanya perempuan. Perempuan ini adalah bukan main. Laki-laki itu istilah kata kalau udah ada perempuan kada semangat hidup. Coba laki kematian bini. Laki kematian bini bukan karuan dah. 5 hari adanya kada karuan. Boleh mau nasi, boleh. Nasi tahu mandak kenangan nanti kulitnya tuh. Karena potang pulang main main tai itu. Bila kasam kada dapat kada sampai kalau bebinian laki meninggal aku kalau melihat kejadian di masyarakat, kalau istilah kata yang ditinggalkan itu adalah istri nang meninggal, itu lelakian kena kan kawa mahar wa anak dah. 3 anak, tapu pelanting anak. Ini kejadian boh, tapi kada semuanya. Tetapi bebinian kehilangan laki 5 anak, sanggup dia. Betul boh? Betul. Oh. Jadi nang 5 tuh semuanya, tapi lah ketian anak tuh dititipkan ke bebubuhan. Pas ini aja naklah dulu dah, Allah nak tulak bercari. Nasi kung titip di sini, nasi kung titip di sini. Tuh kejadian Pak. Tapi kalau nang bebinian ditinggal istilah kata suami 3 anak yang 3 ini sikong jadi polisi kita Saiko mungkin jadi Pak Lurah, nang Saiko mungkin jadi RT aja lagi. Nah, kenapa ini banyak terjadi? Betul Bu, bebinian tertinggal anaknya bisa diharago, tapi menelakian betul Pak, kada semuanya kayak itu, kada semuanya kayak itu, tapi banyak yang kayak itu ya. Makanya persamaan daripada ayat ini tadi, ini ada surah Yasin cuma yang persamaan maka dimulai dengan tasbih. Memang jarang di Al-Quran itu. Surah Al-Kahfi tidak dimulai dengan tasbih, tapi dengan Alhamdulillah. Nah, makanya Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj, terlebih dahulu dipersiapkan dulu. Sama kita di dunia ini. Kita di dunia ini sebelum kita berangkat umrah, kan ada yang dipersiapkan, maulah paspor, suntik dan sebagainya. Maulah paspor itu pulang syaratnya KTP
kakak, apalagi Bu, akta, ya kan? Kenapa pakai akta? Supaya jelas lahirnya. Kenapa maka pakai akta itu? Supaya lahirnya jelas. Ya sekarang ada juga orang lahir kada jelas. Kalau dia lahirnya kada jelas, aktanya nanti siapa abahnya. Setelah selesai paspornya, dapat visanya, baru bisa diberangkatkan. Rasulullah sebelum pun diberangkatkan juga, Rasulullah diberikan dulu persiapan. Dibedah. Setelah dibedah, dibersihkan hati Rasulullah. Setelah bersih, dimasukkan iman. Dimasukkan iman. Iman inilah nih nang kadang-kadang iman kita manusia ini bisa naik tinggi daripada malaikat. Kalau inya turun, itu lebih dahsyat daripada binatang. Nah, makanya iman kita ini bisa naik turun. Ketika kita melihat kejadian yang terjadi, umpama terjadi di Turki. Turki terjadi sekarang apa? Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu iman kita pasti percaya kepada Allah 100%. Oleh sebab itulah manusia ini ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Yang beriman belum tentu beramal. Dia beriman, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya. Aku jam kan gak ada percaya dengan Rasulullah. Tiap malam tolak Isra Mi'raj, tapi sembahyang subuh kada, sembahyang zuhur kada, sembahyang asar kada, sembahyang maghrib kada, tapi dia percaya. Makanya dia beriman, tapi belum tentu beramal. Yang beramal pulang belum tentu ikhlas. Ada orang beramal yang kada ikhlas. Ada tak kira-kira orang beramal kada ikhlas, Bu? Ada tak kira? Ada tak kira-kira, Bu? Ibu mikirkan nang apa beramal kada ikhlas nih? Ane ku contohkan, Bu. Kami dulu waktu sekolah, waktu mondok di Kuala Tungkal, kami diundang, Pak, diundang untuk membacakan Al-Quran. Diundang, ada orang meninggal dunia, 40 kah, 80 atau 100 kan dulu. Ketika diundang minta bacakan Al-Quran, membaca Al-Quran, salah membaca Al-Quran, yang mukaddam tuh Pak, kami 30 orang lebih. Kawanku tuh satu mat, dia membaca Al-Quran sejus, salah. Rupanya 3 lembar sekali balik. Dia ke 3 lembar, 2 kali balik 6 dah. Sekali balik linknya 9 lembar kan? Sekali balik pas yang terakhir. Oh, manja tuh lakasnya, aku betul tengah jam membaca. Salah membaca Al-Quran, minta bacakan Yasin. Kami bacakanlah pulang Yasin. Salah membaca Yasin, minta bacakan tahlil. Salah membaca tahlil, minta doa pulang. Doa tahlil nang panjang pulang. Ya kan doa tahlil itu ada nang handap, ada nang panjang. Ini minta yang terpanjang sedikit Ustaz aja. Bacakanlah nang panjang. Sekali keluar, Bu, aku ingat lagi masih. Soalnya aku ingat beberapa orang guru yang ada di Inhil ini 4, termasuk Ustaz Abdurrahman Iskandar. Ustaz Abdurrahman Iskandar itu sebangku kami dengan beliau. Sekali keluar dadar gulung lawan papari. Jadi jakum ane kawan tuh kayak nikah gitu. Istranya nara nikah.
Dadah sudah dianukan tuh selesai, silahkan dek dimakan ya. Kemudian ada lagi saya nek makanlah, ambillah martabak tadi, dingin martabak tadi pada rupanya patang tadi nukar. Makanlah martabak, makanlah dadar gulung. Maka pada waktu munduk itu kami dari tengah hari sampai ke malam aku udah makan. Jadi kawan jaku ada ikhlas aku kayak ini kok. Kau pang jaku ikhlas deh, ada juga. Ini makanya beramal kada ikhlas. Kira-kira bu, mun pian-pian baca yasin, ibu-ibu membaca yasin. Keluar bubur kacang 5 kali nginduk bubur kacang tuh kada tetamu kacangnya belum. Kira-kira lah bu, ikhlas apa kada bu? Ya apa ikhlas? Coba tarai, sembilan ini coba tarai. Aku yakin bukan aku hajar pian, coba tarai. Ci aja Pak RT ya mau undang malam ini pulang menuju hari mama. Pak RT waktu nih hari sudah dah bubur kacang aja Pak RT nang 7 hari ini aja Pak RT. Kira-kira apa pulang Pak RT? Jadi jangan bubur nano pulang, bubur nang bulat-bulat apa dah kepicak. Aku yakin Pak RT besaruan Pak RT aja uja PRT malam nih munaku ada tuh lah ya. Pak RT ingat uja Pak RT bubur kacang tadi yakin kayak itu. Kira-kira ikhlas pian lah yang mau baca dua selamat, baca yasin, baca Al-Quran, baca tahlil, bubur kacang nanti keluar kada ikhlas. Ini ngarannya kita beramal tapi kada ikhlas. Nah, makanya lah Pak, ya, ikhlas itu timbulnya dalam hati. Ikhlas itu bisa kita ikhlas karena sesuai balasannya. Mungkin ada sesuai balasannya bisa ada ikhlas. Makanya kami bicara mah nih, aku dipasani paguruan dulu. Kau dermawan hati-hati bicara mah, harus ikhlas, gitu. Jangan kau mengingatkan amplop, gitu. Diingatkan, karena kami suah dulu waktu istilah kata sekolah di bawah paguruan tuh tulak berceramah. Di situ hidin memadahi sambil berjalan. Pakai tulak, pakai pompong, 2 jam setengah kami pakai sepeda. Setelah pakai sepeda sejam pulang pakai berjalan betis. Jadi jahidin kau harus ikhlas kenalah. Kayak ini jadi penceramah, aku nih kau, aku nak usah aja kok. Saka aku tadi nyaman terus mau berceramah nih. Karena jahidin udah tulak berceramah bawa duit, jangan berharap amplop, bawa duit. Kenapa saja kok? Enggak ada bawa duit, kok ada tua bule. Makanya aku setiap berceramah tetap aku membawa duit Pak. Pasan paguruan itu dasar terjadi Pak. Terjadi. Saya berangkat dulu berceramah. Nih tapi kalau kubadahkan wadahnya itu kode etik Pak. Berangkat berceramah pakai tulak, pakai speedboat. Tambang speedboat dulu 50.000 sekali tulak, bulit 50.000, berarti 100.000. Saya berdua tulak. Sekalinya kurang buati di kantong kone 47.000. 47.000 duit ribuan. Untung aku membawa duit. Mun aku kada membawa duit kada kawa bulik aku baah. Nah, tupang tok jadi dia pebahasa paguruan toh memang istilah kata memang bujur. Makanya aku berceramah ini aku kada perlu benar istilah kata bagi orang kah kada kah, tapi bagus dibagi daripada kada. Kenapa? Karena saya tidak berharap Pak. Aku kada berharap dia berceramah nih ndak bagi kah kada kah. Saya berusaha Pak. Usaha tanang aja.
setengah bulan sekali datang duit ke rumah. Kalau masalah duitnya mana, tinggal panggil aja duit tuh. Doanya bukan panjang dah. Doa manggil duit tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sawitna. Wa pinangna wa niyorna. Datang duit setengah bulan sekali. Bujur apa kata, Pak? Bujur. Ibu coba amalkan itu, Pak. Nah lah, doanya Allahumma wasawitna wa pinangna wa niyorna. Insyaallah setengah bulan sekali datang. Malam tadi datang deh udah. Pagi semalam datang dah, esok datang pulang. Kadang ngalih-ngalih dah. Aku kada bebual Pak Luraha. Kada bebual dah, cuma mau harga istilah kata hidup nih cukup aja sudah. Nampak kada cukup. Sawit adalah besi, kada mau banyak. Parak 100 baris. Kada jual banyak, parak 100 baris senyar. Punya parak tuh ada 70 loh kok, ada 80. Nah, tadi malam datang sekitar 2 ton 6 pikul. Kali hawa ini dah. Makanya alhamdulillah gaji lah bisa bergaji 10 juta sebulan. Bisa bergajinya sawit nih kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi kadang-kadang dibadahkan berapa turun sawit Ustaz, kada tahu nya bisa didudus tuh kada tahu berapa turunnya. Pinang alhamdulillah basic. Nior basic, makanya doanya Allahumma sawitna wa pinangna wa niorna. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin duit datang. Mungkin ada Ustaz, mungkin ada lain lagi doanya. Makanya supaya apa? Supaya mudah berdakwah itu mudah. Nah, maka berdakwah itu mudah. Sampai mana tadi, Bu? Sawit. Asal lawas adalah. Terus, Pak. Aku paling-paling sejam lah berceramah. Karena malam ini berceramah pulang. Malam kadang-kadang berceramah boleh sampai jam 1 malam. Boleh kadang 1 pagi pulang. Disinggung-singgung orang rumah lah. Ya orang rumah seminggu yang ku pinta 1 malam. Jaku imbah bulan Rajab kaina. Makanya oleh sebab itulah Rasulullah, ini kisah amal tadi ya, kisah amal. Maka Rasulullah dimasukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Selesai saja dulu. Lalu Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Langit berapa, Bu? Bila Ibu melihat langit itu ceritanya 7, ceritanya aja ya, 7 lapis langit itu. Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Kenapa maka naik ke langit? Terjadinya Isra dan Mi'raj ini, Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini oleh karena ada perdebatan antara bumi dan langit. Langit rupanya kalah dengan bumi. Kata bumi, wahai langit, di bumi ini bermacam-macam gunung, sungai, danau dan sebagainya. Kata langit, di langit ada juga yang namanya planet-planet, bintang-bintang yang menghiasi langit. Di bumi ini, kata bumi, ada yang namanya Baitullah. Langit pun jawab, di langit ada Baitul Ma'mur. Lalu bumi berkata, wahai langit, ada tak kau nih? Ada makhluk Allah yang paling mulia, namanya Muhammad. Langit pun terdiam.
Kata langit, di langit tidak ada. Itu sebabnya langit berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, muliakan aku dengan naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit. Inilah maka terjadinya mi'rajnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh, Allah jadikan langit itu tujuh. Allah jadikan segala makhluk-makhluk ini tujuh. Apa sebabnya? Maka banyak Allah jadikan tujuh dalam dunia ini. Langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis, surga tujuh, neraka tujuh. Hari pun juga Allah jadikan tujuh. Dimulai hari itu dengan Ahad, Isnain, Sulasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, tujuh. Maka datuk nenek kita dulu supaya ingat anaknya lahir hari apa, bila lahir hari Senin, lelaki atau bebini. Kalau bebini dingarani Sania. Bila hari Selasa lain, wah ini kada lagi Salasia, salsa, wah ini. Kalau Salasiah kok ya Harbeheri, wah ini bila lahir hari Selasa, salsa. Lahir hari Arba, iya orang Beheri. Orang Beheri itu pakai kamariah ujungnya. Nah, kalau lahir hari Kamis, Hamsiah. Kalau lelaki Hamsan. Kalau lahir hari Jumat, Jumaiyah. Kalau wah ini kada Jumaiyah, Jumaida. Nah, kalau lahir hari Sabtu, Septi wah ini. Kalau dulu Septiah, wah ini Septi. Seperti lahir hari Sabtu. Makanya orang Beheri mulah ngaran anak nyaman benar. Siapa aku suah tetamu ngaran? Siapa ngarannya? Cangkir. Ini binnya mungkin cawan. Cangkir. Naranya Cangkir. Kan orang Beheri itu kan kadang ngalih mulah ngaran anak. Kita wah ini aja begitu hitung. Umah panjangnya bulah ngaran anak. Maulidah Zahra Istafana in Sahara umma. Sa ini panjangnya. Teliur lelakiannya menerima dinikah. Maka oleh sebab itu ini tujuh, hari tujuh. Apalagi yang Allah jadikan tujuh. Allah jadikan juga ya di dalam Fatihah itu tujuh ayat Fatihah itu. Nah, makanya Fatihah tujuh itu di dalam Fatihah itu pula ada tujuh sab'ul masani. 6.666 ayat itu kandungan 6.666 ayat itu terkandung semuanya di dalam Fatihah. Itu makanya Fatihah di dalam sembahyang hukumnya wajib, sedangkan ayat yang lain hukumnya sunat. Di dalam Fatihah itu pulang ada sab'ul masani, 7 kalimat yang Allah ulang-ulang 2 kali. Makanya namanya Fatihah ini semuanya pembuka. Maka orang dulu napanya haja tawar apa baca orang Fatihah, minta tawar dinginnya Al-Fatihah jahidin, minta tawar panasnya Al-Fatihah, orang patuk ular Al-Fatihah jahidin. Tapi hakikat hidin yang lain. Fatihahnya sama tapi hakikatnya yang lain. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika di situ dimasukkan beliau hakikat dan istilah kata kepada Allah, minta ini ya Allah,
langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada, kita membaca Fatihah bisa lalai. Makanya di dalam Fatihah itu pulang 7 ayat itu terkandung di Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang behari Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Mungkin kita wah ini Bismillahirrahmanirrahim terbang tarik ke tenggelam. Kenapa? Karena keyakinan kita kurang. Bismillahirrahmanirrahim ini punya 3 asma yang sangat besar. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang 3 ini, Bismillahirrahmanirrahim ini terkandung di huruf ba-nya itu. Ba-nya itu pula terkandung di titiknya. Titiknya dari mana? Nah, jadi dari situ aja lah dulu Pak. Sampai titik itu jadilah dulu. Setitik 2 koma dulu. Ibu-ibu cantik siapa yang punya? Dia tidak mau sebutkan atau itu panjang pembahasannya atau bilang Pak. Titik itu masih panjang pembahasannya itu. Nah, makanya oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan 7. Makanya manusia Allah jadikan panca indera manusia di 7. Hitung mau kita baca ya. Munsawat kurang daripada 7 berarti ada yang putus. Mata 1, hidung 2, mulut 3, 4 telinga, 5 tangan, 6 kaki. Syutingnya Ustaz? Dulu nyambat aku syuting dah. Nah, 7. Dan Allah jadikan di dalam tubuh manusia ini juga lubangnya 7. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 7 ini kada boleh tersumbat. Betul? Hidung tersumbat Pak, ada nyaman lalu garing awak. Telinga tersumbat, berdangung telinga. Apalagi mulut tersumbat. 5 yang sebelah atas. Yang mana lagi 2? Itu nang sebelah bawah nang 2. Nang sebelah bawah 2 tuh, oh tuh hati-hati. Itu muntah sumbat bisa bangkak awak. Kada mau bekame. Bangkak awak. Atau disumbati bangkak juga awak. Nah itu. Nyata sumbat bangkak, disumbati bisa bangkak. Nah, 2 itu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan 7-7. Ini kisah 7-7 jadi apa? Nah, kenapa? Supaya kita nih diri kita nih paham kenapa Allah perintahkan sembahyang tu Fatihah itu. Maka 7. Maka Fatihah itu wajib. Nang lain kada terbaca, Fatihah aja terbaca masih sah. Di antara 7 panca indera ini pula ada kita ini mempunyai istilah kata panca indera penciuman. Nah, ini saya jelaskan sedikit ini. Di mana istilah kata panca indera penciuman ini atau nikmat sentuhan ya atau penciuman, dia kan ada sentuhan, ada penciuman, beda sedikit tuh. Nikmat sentuhan yang pertama, kita ini kan menyentuh tuh, nah ada terasa lembut, ada terasa kasar. Dengan nikmat ini kita dapat membedakan mana yang halus, mana yang kasar. Tapi kalau bisa Pak Bu, kalau milih suami jangan milih nang makhluk halus, pilih makhluk nang kasar aja. Kalau makhluk halus kada kelihatan, kalau makhluk kasar kelihatan. Nah, kadang-kadang aku dah hendak saja balaki makhluk kasar, pada makhluk halus saja pengalih dicari. Nah, oleh karena itu tanda syukur kita hendaklah mengerjakan sembahyang subuh 2 rakaat.
Jadi siapa orang mengerjakan sembahyang subuh itu 2 rakaat, itu orang tuh dapatlah nikmat sentuhan, nyaman menyentuh. Kita ini mun kada berasa, ingkot tuh kada berasa, oleh karena kolesterol terlalu tinggi, tamakan hundang nenek, lain hundang datuk, hundang nenek merah tamakan hundang nenek, hundang galah, habis kada berasa di tangannya, nyaman dapat, kada nyaman kan tuh, bawa hundang ngalih, baik ingkot tapacol, ipah nikmat sentuhan. Makanya nikmat sentuhan ini kada berasa di tangan kita nih, ada nyaman bah. Tapi kada bapak kada percaya, rasakan benyaki amalkan aja mahundang nenek tuh. 1,5 tahun jadi dia makan tiap hari makan undang nenek tuh. Maka oleh sebab itulah ya, nih itu nikmat sentuhan. Maka hidup kita nih kan bisa sentuh menyentuh, supaya sentuh tuh nyaman, supaya nya berasa. Yang kedua, nikmat penciuman, ya, nikmat penciuman. Makanya kita disuruh sembahyang subuh 2 rakaat. Kenapa? Maka subuh tuh 2 rakaat, Ustaz. Kan subuh 2 rakaat cuma Bu ya, 2 rakaat. Yang subuh 2 rakaat ini pun juga banyak saudara-saudara kita tuh kada terlaksanakan. Padahal subuh itu asal mulanya yang punya sembahyang subuh itu Nabi Adam. Makanya yang sudah 50 waktu Allah perintahkan, tinggal 5 waktu ini. Yang 5 waktu ini dekat lagi dikurangi, karena ini 5 nabi yang punya. Sembahyang subuh itu adalah miliknya Nabi Adam. Kenapa maka subuh itu 2 rakaat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan subuh itu 2 rakaat, sebab Allah memandang kejadian alam ini. Alam ini ada siang, ada malam. Makanya ditaruhlah subuh itu antara siang dan malam. Makanya subuh tuh. Maka subuh itu antara siang dan malam. Itu sebabnya subuh 2 rakaat. Siapa orang yang sembahyang subuh rakaat yang pertama akan menghilangkan dosa pada malam hari. Rakaat yang kedua akan menghilangkan dosa pada siang hari. Habis bisa siang hari itu. Nang sembahyang subuh nih tadi kan. Mungkin itu saja karena sembahyang lagi aku habis dari dosa, itu terlalu pintar. Terlalu pintar. Nah, itu makanya tadi Allah jadikan sembahyang subuh 2 rakaat. Nikmat yang kedua adalah nikmat penciuman. Dengan nikmat ini kita dapat mencium bau dari 4 arah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini nikmat penciuman Pak. Kan terjadi tadi Pak, musim corona, siapa anak-anak corona mencium bau harum kada lagi, diandaki duit di hadapan sini kada mencium lagi, nyaman dah Pak, kada beda ciuman lagi, kada terasa lagi nang harum nang apa, kada terasa lagi. Kada kemarin kan karena corona. Nah, oleh sebab itulah tanda syukurnya nikmat penciuman nang 4 arah ini mengerjakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Makanya orang nang sembahyang zuhur 4 rakaat itu penciumannya akan bagus kena. Tapi kadang-kadang zuhur tuh ditinggalkan, kada pernah hendak digawi. Zuhur 4 rakaat itu kenapa? Zuhur itu 4 rakaat karena Allah memandang kepada 4 kejadian manusia itu. Manusia ini dijadikan daripada 4 anasir. Makanya zuhur dijadikan 4 rakaat. Manusia dijadikan dari tanah, air, api, dan angin. Itu sebabnya zuhur 4 rakaat, karena Allah memandang kepada 4 kejadian manusia itu.
dijadikan 4 rakaat itu dari 4 rakaat dari 4 yang Isra An-Nasir ini, dan di dalam tubuh manusia itu pulang ada 4 musuhnya. Siapa yang sembahyang zuhur selamat daripada 4 musuh itu. Maka Pak, kalau sudah kita sembahyang zuhur selamat daripada 4 musuh. Apa musuh tuh? Hawa 1, nafsu, syaitan. Ada 4 musuhnya itu, makanya siapa yang sembahyang zuhur lepas daripada 4 musuh yang ada di tubuh manusia ini. Maka kita nih kadang-kadang Pak, nafsu tuh kadang-kadang kada pernah hendak habis. Sudah kadang-kadang sudah kita nafsu kita nih dapat yang ini pulang kita hendaki. Dapat yang ini kita kehendaki. Yang kada suah kita cita-citakan sebutin juga di dunia nih. Pernah ada ibu bercita-cita mati, kada suah bercita. Dan mudahan aku mati, mudahan tidak. Ada orang nak bercita mati itu tidak. Karena mati itu kada bercita sampai. Maka oleh sebab itulah nikmat yang kedua ini adalah nikmat penciuman. Makanya tanda syukurnya melaksanakan sembahyang zuhur. Nikmat yang ketiga adalah nikmat pendengaran. Pendengaran ini kita daripada 4 arah, kanan, kiri, depan, belakang. Nih, telinga nih. Telinga kita nih Pak mendengar nang baik-baik kan nyata 7 dah. Dengarkan Al-Quran telinga kita nih sakit kada, cuma kada nyaman. Saya heran Bu, telinga ini bisa benar berpilih-pilih. Kalau dengar nang model Al-Quran bu tunduk. Makanya kalau STQ kah, ada STQ atau MTQ itu kah, nang duduk dengarkan orang baca Al-Quran tuh ada banyak deh. Tapi nang berjalan di nang stand tuh banyak. Bujur kada Bu? Nang bujur-bujur dengarkan Al-Quran tuh ada lalu kok Haji Adul, Haji Anang, bini Haji Umar, bini Haji Adalan, nanti kan dengarkan. Kada banyak. Telinga kita nih heran bila dengar nang baik bukannya ketujuh dah. Tapi bila mendengar ocehan orang, telinga, ini telinga nih. Telinga ini bila mendengar nang baik lu ngantok loh. Dengar orang membaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad. Nah di mata. Atau dengar orang bersalawat. Bila dengar orang bersalawat, nah asa hanyut mata. Contoh saja lah Pak, hari Jumat itu bila dengar nang khutbah itu, nah tunduk. Sangka tunduk tadi itu menyimak, rupanya taguh gurih. Nah. Ini telinga nih. Maka telinga lima mendengar salawat bukannya ketujuh dah. Apalagi dengar salawat tuh nang salawat Banjar. Ada salawat Banjar. Ibu-ibu silahkan dengar salawat Banjar. Belum. Aku gini kada sanggup dengar Bu Ini dari Sungai Salak sampai ke Mumpa tuh Banjar aja. Betul Sungai Gentang tuh Banjar pula. Bila aku tulak kadang-kadang patang Jumat tuh tulak pengajian pun dengar benar ibu-ibu tuh membaca salawat. Tanya aja salawatnya, yang belum membaca Yasin tuh baca salawat puluhnya. Salatullah, salamullah. Maka nang tuha pula tuh nang membaca itu katua Yasinan. Ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah.
kupadahkan kadang-kadang jekune aja ku mendapat nang anom-anom aja nang suara nang baik-baik ada aja hidden kami hendak juga coba mun bersalawat tuh sallatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nyaman kayak itu didengar. Nah ini salah toh apa kadang ngantuk mata itu Padang Banjar. Kalau orang Jawa lain lagi salawatnya. Orang Jawa salawatnya nak kayak Gus Dur tuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asar nah itu salawat pada orang Jawa. Ini orang Jawa tuh ada juga sila kata nang salawat-salawatnya. Bila baca salawat itu arainya, tapi sekali orang Banjar baca salawat oh my. Nah tunda saya nyaman pak telinga dengar. Telinga kita ini berpilih-pilih, tapi telinga kita nih pak bila sudah mendengar oke, ibu-ibu yang berada di mohon sudah nang kayak itu betisnya aja kada terasa bergerak seorang dengar lagu dan istilah kata janda lincah ini adalah aku ini aku dengar dia nutup jangan dulu hehehe. Nah bila sudah dengar lagu Tiara kah jika kau bertemu aku begini berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara terkurung terhukum itu buat mah betis mata gin sih nah mata tapi mendengar uhiran pak uhiran benar mata mendengar naga yang itu jelas mata makanya bilang kadang-kadang bila sudah tulak bemeratan tulak kene ada lo aku jahidin betis tumpang naga ditahan singkal jahidin sing kalau tulak pengantinan tulak kene kada nyaman gitu nggak ada tulak aku jahidin lawan nama pengantinan tuh asa kada nyaman aku jahidin bukan itu hidin tuh hendak dengar hendak dengar nang apa lagu nang istilah kata ada juga nang lagu nang tahu lagu apa itu judulnya kata tahu juga apa sawah ladang dan cangkul sebagai temanku hari-hari ku lalui itulah kehidupanku ku hargai ketulusanmu. Aku sudah dengar kayak itu nah aja nyaman mendengar Pak aku ini termasuk ketujuh mendengar lagu-lagu itu ketujuh benar udah bisa ada begini cuma ketujuh dengar cuma ada sebutin lagu nang keluar ketujuh dengar salah cipta pusingnya nek salah cipta kenapa istilah kata pencipta lagunya model kayak ini nyaman lalu dengar Pak nang bebinian itu bebinian nah belah bebinian nah udah kan gak lagunya udah kan namanya lagunya toh ada setan tuh nak udah kada ketujuh ada setan
setan belang mata keranjang, tukang godain si anak orang, nuduh kita setan, Pak. Bujur kada, Pak. Nah tukang goda tuh lagi begini, berarti kami setan. Maka bapinian bila membawakan lagu itu bertiga nya berjoget pulang tuh nya ada setan ya oma tunjuknya pulang ada setan ya la ilaha illallah aku tuh nak ada tangguh dengar. Jam berapa dah? Sadang dah lah. Sadang dah. Bahnya hampir lagi atau nang ciptakan lagu tuh buat ada Rumah Irama, Rumah Irama ada monjit bahkan lagu ketok. Rumah Irama bagus-bagus lagunya. Tersadap sedikit, ini ada setan, ini tersadapnya. Itu makanya tadi nikmat pendengaran. Maka nikmat pendengaran, siapa orang yang sembahyang, ya, mengerjakan sembahyang asar 4 rakaat, itu termasuk tanda syukur daripada pendengaran kita. Maka mau hendak lakas tulis jangan tapi sembahyang asar. Ini kadang-kadang asar ini banyak nang takajud. Azan li orang. Takajud. Nah itu tuh makanya takajud. Dia kada. Sangka takajud tadi itu beampih belah pinang sekalinya belah pinang pulang. Makanya kita bila bila azan tuh disuruh orang, disuruh kalau bila mendengar azan tuh memandak. Cuma tergantung azannya juga. Nah, kadang-kadang azan ini juga memandak memandak. Mun azannya model Allahu Akbar, Allah. Ada waktu memandak nih tak? Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, memandak tak? Pokoknya nang subuh tuh kayak itu azannya. Ini subuh oma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau panas semangat. Dengarkan di rumah juga begemat narik selimut itu. Nya iramanya sesuai. Ini coba nang kayak azan di maka tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin takajud terduduk ini. Nah, ini makanya kan sering diingatkan sudah. Sembahyang asar itu kan sudah diingat. Wal asri innal insana lafi khusr. Kan illal ladzina amanu. Makanya ini nih, kenapa maka bisa tulis itu? Ada dengar panggilan waktu asar tuh kan dengar. Maka termasuk tanda syukurnya nikmat panca indera kita pendengaran ini mengerjakan sembahyang asar. Yang keempat, cukup sampai di sini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan panca indera kita ini bisa kita syukuri dengan melaksanakan sembahyang yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.